Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih membahas bab yang sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nah, untuk submateri yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah pengertian bilangan bentuk akar. Oke anak-anak, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Pada slide kedua ini, kita akan masuk pada definisi dari bentuk akar. Bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dan A dikurang B merupakan bilangan bulat. Pada bentuk akar, ternyata kita juga akan bertemu dengan pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan kita udah pelajari ya pada pertemuan sebelumnya. Untuk pagi hari ini kita akan fokuskan pada yang pertama dulu ya, yaitu bentuk akar. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Sekarang kalian perhatikan bentuk akar berikut. Nah, kita akan cari nih dari bilangan berikut manakah yang merupakan bentuk akar dan manakah yang bukan merupakan bentuk akar sesuai dengan definisi pada slide sebelumnya. Kita akan bahas yang akar 2. Akar 2, adakah bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 2? Ternyata tidak ada ya. Maka jika kita menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan bilangan 1,41421356 dan seterusnya. Ini disebut sebagai bilangan irasional. Adapun bentuk lainnya yang bisa kita cermati adalah jika dia bentuknya adalah bilangan desimal, maka kita bisa perhatikan pada di sini. Ada tanda titik 3 ya, artinya bilangan ini tidak mempunyai ujung. Atau ciri yang kedua, bilangannya tidak berulang. Ini adalah merupakan ciri-ciri dari bilangan irasional. Bilangan seperti ini akan ditampilkan dalam bentuk akar. Jadi akar 2 ini adalah bentuk akar. Oke, next. Bagaimana dengan akar 4? Apakah dia merupakan bentuk akar? Kita bahas di sini. Akar 4, adakah bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4? Ya, betul sekali. Ternyata ada ya, yaitu 2 akar 2. 2 akar 2 hasilnya 4 ya. Maka kita bisa cari bahwa akar 4 adalah 2. Maka akar 4 ini dia bukan bentuk akar. Karena nilai akar 4 ternyata ada bilangan rasionalnya yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4, yaitu 2. Oke, next. Selanjutnya pada akar 25. Akar 25 sama ya. Adakah bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25? Ternyata ada ya, yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini ternyata jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 25 atau akar 25 ada bilangan rasionalnya ya, yaitu 5.
Jadi ini juga bukan bentuk akar. Karena akar 25 hasilnya adalah 5 sebagai bilangan rasionalnya. Oke, next yang terakhir. Akar 6. Bagaimana dengan akar 6? Ya, pintar sekali. Ternyata ini adalah bentuk akar. Karena tidak ada bilangan rasional yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah akar 6. Jadi, bisa disimpulkan akar 6 adalah bentuk akar. Oke, kita masuk slide berikutnya. Jadi sekarang kita udah bisa ya membedakan mana bentuk akar dan mana bukan bentuk akar. Lalu apa sih sebenarnya hubungannya antara bentuk akar dengan pangkat pecahan? Oke, kita akan bahas ya pada slide berikutnya. Misalkan, tentukan bentuk pangkat dari akar 3. Pada ini misal, akar 3 itu bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat X. Maka kita harus cari nih, X-nya itu berapa. Nah, pada akar 3, akarnya itu berarti dia memiliki pangkat 2. Pada akar, pangkat 2 ini bisa kalian tulis seperti ini, ataupun tidak. Ini artinya sama saja ya. Nah, pada ini tampilkan di sini pangkatnya 2 pada akarnya. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan akarnya ya pada akar 3 ini untuk mencari nilai pangkat atau nilai dari X. Maka caranya kedua ruasnya kita pangkatkan 2 sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh akar. Maka bentuknya akan menjadi akar 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3X dipangkatkan 2. Nah, akar 3 dipangkatkan 2, maka akarnya hilang ya. Dia akan menjadi 3 sama dengan 3 pangkatnya kita kalikan. X dikali 2 menjadi 2X. Nah, karena bilangan pokoknya udah sama, di sini 3, maka kita tinggal tulis pangkatnya aja. Pak, gimana nih? 3 yang depannya itu kan dia tidak memiliki pangkat ya. 3 yang depan sini atau yang di sebelah kiri dari ruas, artinya dia berpangkat 1 ya. Karena 3 pangkat 1 adalah 3. Maka kita bisa tulis 1 sama dengan 2X atau X sama dengan 1/2. Jadi, bentuk pangkat dari akar 3 sama dengan 3 pangkat 1/2. Sesuai dengan pangkat yang dimiliki akar ya, yaitu di sini akarnya adalah pangkat 2. Oke ya, betul ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini, Pak Denny akan tampilkan contoh untuk lebih paham ya tentang materi hari ini. Kita lihat instruksinya. Tentukan bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari 4. Jawab. Akar pangkat 3 dari 4, kita rubah dulu ya, dia menjadi akar pangkat 3, 4-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Sama dengan 2X. Seperti contoh sebelumnya ya. Maka kedua ruasnya kita pangkatkan 2 atau 3 untuk menghilangkan akarnya. Ya, kita pangkatkan 3 ya. Sesuai dengan pangkat yang dimiliki oleh akar. Maka dia akan menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2X dipangkatkan 3. Maka akarnya hilang ya, yang sebelah kiri dia menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkatnya kita kalikan menjadi pangkat 3X. Karena bilangan pokoknya udah sama, yaitu 2 dengan 2, maka kita tulis pangkatnya aja ya. Dia menjadi 2 sama dengan 3X. Maka X sama dengan
2 dibagi 3. Jadi, bentuk pangkat dari akar pangkat 3 dari 4 adalah 2x. X-nya kita ganti ya, karena udah diketahui. Dia menjadi 2 pangkat 2 per 3. Oke, jelas ya? Kita masuk pada slide berikutnya. Oke, pada slide ini kita akan tarik sebuah kesimpulan dari beberapa ilustrasi yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya ya. Yaitu kesimpulannya adalah jika akar pangkat n dari a pangkat m kita akan rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, dia akan menjadi sama dengan a pangkat m per n. Nah, kita udah dapat nih kesimpulannya. Oke, biar lebih jelasnya, kita akan coba ya beberapa latihan untuk memperdalam pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang kesimpulan belajar pada pagi hari ini. Kita masuk pada slide berikutnya. Latihan 1. Kita lihat instruksi soalnya. Nyatakan akar pangkat 5 dari 16 dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Jawab. Akar pangkat 5 dari 16 kita rubah dulu ya. Dia menjadi akar pangkat 5, 16-nya kita rubah menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16 ya. Tapi pada ini 4 pangkat 2, dia juga 16. Iya, betul sekali. Tapi di sini kita harus cari bilangan pokok yang paling sederhana. Nah, bilangan yang paling sederhana dari 16, dia adalah 2 pangkat 4. Lalu bagaimana bentuk pecahannya? Maka kita perhatikan, kita udah dapat kesimpulannya, sifatnya. Lihat di sini, jika ada akar pangkat n dari a pangkat m, kita rubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, dia akan menjadi a pangkat m per n. Maka soal di atas, dia akan menjadi sama dengan 2, kita tulis ya, ikuti sifatnya nih. Kita 4-nya berarti pangkat 4 per 5. Oke, dapat ya. Ternyata bentuk bilangan berpangkat pecahan dari akar pangkat 5 dari 16 adalah 2 pangkat 4 per 5. Oke, kita masuk slide berikutnya. Oke, kita masuk pada latihan kedua. Sekarang instruksinya pada ini balik ya. Dia menjadi nyatakan 3 pangkat 2 per 3 dalam bentuk akar. Jawab, kita masih ingat ya. Jika A pangkat m per n kita akan rubah menjadi akar, maka dia akan menjadi sama dengan akar pangkat n dari a pangkat m. Sekarang kita terapkan pada soalnya, yaitu 3 pangkat 2 per 3. Kita analisis dulu ya. 2 ini dia sebagai M, 3 sebagai N. Maka bentuk akarnya berdasarkan sifatnya, dia akan menjadi akar 3-nya kita taruh di sini, pangkat 3, dari bilangan pokoknya yaitu 3, M-nya kita tulis di sini ya, yaitu pangkat 2. Atau sama dengan 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke ya, gampang sekali. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar ya. Dan yang ketiga, Pak Denny ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.